Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang cara bersedekah rahasia. Sedekah rahasia. Bagaimana caranya? Baik, mari kita simak hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Yusuf, hadatsana Israil, hadatsana Abu Juwairiyah anna Ma'an ibnu Yazid radhiyallahu an hadatsahu qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa abi wa jaddi wa khadabah alayya fa angkahani wa khasamtu ilaihi wa kana abi Yazid ahraja dananir yatasaddaqa biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjidi faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha wa qala wallah ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Israil, telah menceritakan kepada kami Abu Juwairiyah bahwa Ma'an bin Yazid radhiyallahu an menceritakan kepadanya, katanya, aku, bapakku dan kakekku telah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga pernah dilamarkan seseorang buatku dan beliau menikahkanku. Aku juga bersumpah setia untuk mengembalikan setiap urusanku kepada beliau Rasulullah SAW. Suatu hari bapakku Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Lalu dinar tersebut diletakkannya di samping seorang yang berada di masjid. Kemudian aku datang dan aku ambil. Aku bawa kepadanya, lalu bapakku berkata, la ma wallah, tidak, demi Allah bukan kamu yang aku tuju. Lalu masalah ini aku adukan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu apa yang kamu ambil ya Ma'an. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Ya, pertama, bagaimana cara menyampaikan sedekah secara rahasia? Ya, benar. Caranya bisa dengan meletakkannya di tempat umum, yakni masjid, sertai dengan keterangan bahwasanya itu adalah harta sedekah halal untuk diambil. Jadi masjid di sekitar kita ini bisa menjadi tempat yang terbaik untuk sedekah rahasia. Dan masjid dewasa ini sudah semakin memperbaiki diri keadaan, yakni tentang bahwasanya kotak amal di masjid ini ada yang ditasyarufkan, dinolkan untuk kemakmuran masjid untuk jamaah, ada yang difasilitasi makan pagi untuk jamaah, ada yang bisa menginap di masjid di perkotaan, dan ini sangat membantu dan sangat baik sekali bila masjid ini menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi, termasuk dengan sedekah rahasia tadi. Yang kedua, sesuai dengan hal ini dapat kita rasakan di era media sosial saat ini, bahwa setiap aktivitas yang baik oleh kita seolah-olah harus di-upload di media sosial kita. Aktivitas kita apapun, bangun tidur, mungkin
mungkin kemudian pergi kemana, mengadakan apa, bertemu dengan siapa, menyampaikan apa, ini seolah-olah harus difoto, kemudian diunggah di status, di Facebook, di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Namun perlu ada sebagian amal kita yang masuk dalam kriteria sedekah rahasia, sehingga seandainya hal-hal yang kita sampaikan ke publik, kita mungkin nampakkan tadi, ini hilang pahalanya, maka ada yang masih tersisa dan bisa kita harapkan jadi pahala yang utuh, yakni sedekah rahasia. Yang ketiga, masjid di zaman Nabi menjadi tempat ibadah dan juga tempat istirahat para musyafir yang kelelahan. Jadi masjid itu tempat ibadah, juga tempat istirahat Ibnu Sabil fisabilillah, musafir yang kelelahan, yang kehabisan bekal. Sebagaimana Yazid radhiyallahu an melihat para musafir ini kelelahan, kemudian nampak lusuh, nampak kumuh dan mungkin kehabisan bekal, ini meniatkan sedekah rahasia kepada mereka dengan meletakkan beberapa uang dinar di tempat sedekah di dekat para musafir ini sedang tidur, sedang istirahat. Namun tanpa disadari bahwasanya putranya Ma'an bin Yazid ini mengambil sedekah tersebut. Jadi dinar ini kemudian karena itu halal diambil siapa saja, diambil oleh putranya sendiri, Ma'an bin Yazid. Kemudian Yazid ketika melihat putranya mengambilnya, ini seolah-olah protes, bukan kamu yang aku tuju wahai putraku, begitu, tapi mereka para musafir itu. Kemudian Ma'an mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, bagaimana ini? Saya mengambil harta sedekah di tempat yang di situ boleh siapapun mengambil, tapi ayah saya mengatakan itu bukan untuk sedekah untuk saya. Nah, bagaimana? Rasulullah SAW jawab dengan sangat bijaksana, laka nawaita ya Yazid, bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dapat pahala niat bersedekah rahasia, dan bagi putranya apa yang dia ambil, yakni dinar tersebut, karena putranya dalam keadaan miskin, perlu menghidupi keluarganya, anak istrinya. Nah, inilah saudaraku muslimin dan muslimat, mengingatkan sekaligus bagi kita yang keempat, bahwasanya sedekah itu wabda biman ta'ul, dimulai dari siapa-siapa menjadi tanggung jawab kita, dari keluarga kita, sehingga keluarga kita pentingkan dulu, kita utamakan, kita prioritaskan, baru ke tetangga kita, ke orang lain yang sekitar kita yang mungkin tidak kita kenali. Ya, jadi wabda biman ta'ul ini adalah kunci ya, supaya sedekah kita menjadi sedekah yang urut, yang runtut, yang baik. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, sedekah rahasia di masjid ini menjadi satu sedekah yang membahagiakan, menenteramkan, menjadi solusi permasalahan ekonomi secara praktis, secara realistis, secara nyata. Diharapkan masjid-masjid tempat kita ini menjadi masjid yang di situ ada tempat harta yang halal, harta sedekah yang bisa diambil oleh siapapun, baik itu minuman, baik itu makanan, atau bahkan uang, ya, dan nanir tadi menyatakan dinar, uang emas, bahkan di tempat disedekahkan di tempat yang orang semuanya bisa mengambil, di masjid zaman Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Allah SWT memberikan hidayah inayah pada kita, keluarga kita, untuk dapat bersedekah pada keluarga kita utamanya, dan juga orang sekitar kita pada hari ini dan seterusnya secara rahasia, mulai dari keluarga kita di masjid, tempat yang utama. Semoga Allah meridhai. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.